Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kehidupanmu atau apa yang akan terjadi di esok hari ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, di mana tentang kehidupan kamu di hari esok. Semoga yang bagus ya, kita aminkan yang bagusnya, yang positifnya. Kalaupun ada yang negatifnya, dipakai untuk lebih berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Ataupun kalau sudah terjadi ya berarti kamu harus mencari solusi dari semua itu ya. Queen of Pentacles, wow. Nine of Swords, the Tower, Ace of Cups, Knight of Cups, King of Swords. Ini masalah hati ya. Masalah hati ini bukan masalah hati dalam artian cinta saja, tetapi secara umum, karena di sini energinya lagi banyak yang galau, lagi banyak yang bingung ya, lagi banyak yang stres, lagi banyak yang pusing ya. Pusingnya apa, galaunya apa, terus tidak nyamannya di mana? Kita lihat ya. Di sini ada Two of Pentacles, wah, Nine of Swords, Three of Wands, the Hermit, the Lovers. Wah, ini bukan masalah cinta saja nih ya, banyak sekali ya. Karena ini energi banyak orang, kamu menyesuaikan saja. Kalaupun di sini kamu merasa Kak Ica itu tidak sesuai denganku, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Saya mengambil energi yang paling dominan atau paling banyak yang akan terjadi di hari esok ya. Mungkin akan berlaku di 7 hari ke depan atau lebih, bahkan mungkin sekarang sudah terjadi, ada beberapa seperti gitu. Bisa energinya lambat, bisa energinya cepat. Kalau sudah terjadi, cari solusi, karena ibaratkan sudah terlanjur terjadi. Kalau belum, berjaga-jagalah, jangan sampai itu terjadi ya. Oke, yang paling utama nih masalah cinta ya, paling utama sebelum kita ke karir lainnya ataupun galau-galau lainnya. Ini karena cinta ditolak atau karena kesepian, gak punya pasangan ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ya, untuk bisa lebih mencintai dirimu saat ini dulu, sebelum kamu lebih fokus kepada orang lain ya. Sayangi dirimu, cintai dirimu ya. Nggak usah galau-galau, ngapain kamu galau-galau ya, happy enjoy ya. Karena kalau kamu terkoneksi dengan orang yang mempunyai pasangan tetapi kayak patung doang juga, kan kamu galau juga. Di sini pun ada ya, galau karena serasa kayak kok saya punya pacar, saya punya pasangan, tapi kok kayak macam serasa jomblo. Nah ini ya, yang galau ingin punya yang jomblo ingin punya pacar, yang punya pacar merasa bahwa saya kok kurang diprioritaskan, serasa jomblo ya. Nah ini jadi
Yang jomblo masih lebih bahagia gitu. Ya, jadi ya ini galau karena cinta, merasa kesepian, merasa terabaikan, merasa tidak terprioritaskan ya. Sehingga ya ngeluh gitu, ataupun mungkin kondisinya pasangan nggak bantu kamu ya dalam hal nafkah, ataupun mungkin kondisinya eh, kamu yang jadi tulang punggung keluarga, pasangan malas-malas, ini contoh ya, ataupun mungkin pasangan ada kata-kata kasar yang akan keluar dari mulutnya ke depan, ataupun tindakannya yang dia membisu ataupun ya lebih menjaga jarak, ini yang membuat kamu sedih ya. Jadi ya galau juga, bingung mau gimana gitu ya, stres, pusing juga ya gara-gara cinta. eh Ya gimana ya, itu kembali lagi kepada pribadi kalian ya, yang mana harus bisa menyikapi. Di sini saya hanya memberitahukan bahwa ini yang akan terjadi, di mana yang punya pacar atau punya pasangan stres juga, yang jomblo juga stres ya. Karena kalau jomblo stres karena kesepian, kalau yang sudah mempunyai pasangan stres karena terabaikan ya. Jadi lebih baik fokus pada diri sendiri, pencapaian diri sendiri, bahagiakan diri sendiri tanpa minta validasi dari siapapun ya. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia itu adalah dirimu sendiri. Pasangan itu tidak menjamin atau bukan keharusan mereka untuk membahagiakanmu, tapi keharusanmu untuk membahagiakan diri sendiri. Mereka datang membahagiakanmu itu bonus, tetapi ingat, bukan keharusan ya. Begitupun kamu ya. Kamu juga harus bisa lebih membahagiakan dirimu sendiri kebanding kamu berkorban untuk orang lain. Kamu berkorban untuk orang lain tapi dirimu terabaikan, ya percuma, kasihan dirimu. Ya, kamu ibaratkan kamu makan dulu, kenyang dulu, baru kamu bagi orang makan, atau kamu buatkan orang makan. Nah itu, jangan kamu sendiri kelaparan baru kamu kasih orang makan, ya nggak bisa, kasihan dirimu. Kamu yang sakit mereka belum tentu rawat, iya kan? Nah ini jadi sama seperti cinta, fokus pada diri kamu ya, bahagiakan diri kamu. Berikutnya di sini yang membuat kamu galau ini nggak punya pekerjaan, ataupun mungkin kalau kamu kerja capek. Waduh, ini gimana nih? Ya, yang nggak mau, yang mempunyai yang punya kerja ya capek, ngeluh, tekanan ini itu ya, gaji nggak naik-naik, kebutuhan banyak ya. Tapi yang nggak punya gaji ingin kerja. Nah ini jadi yang punya kerja ini harus bersyukur. Ya, yang nggak punya kerja aja ini mau kerja, banyak orang yang ingin kerja di tempat kamu tapi belum diterima. Nah kamu sudah diterima kerja, ya harus semangat. Ingat, semua itu pasti ada tantangan ya. eh Apapun di situ ya, entah orangnya, entah pekerjaannya, entah pimpinannya, entah lingkungannya, entah apanya ya, yang membuat kamu kadang-kadang gimana gitu ya, nggak nyaman, mau resign aja. Orang yang tidak punya pekerjaan mau kerja, kamu yang mau resign, punya kerja mau resign ya. Semua itu pasti ada pro dan kontra dari diri kita saja ya. Itu yang membuat kita, melatih mental kita untuk bisa lebih up ya. Jadi tetap semangat ya, karena yang membuatmu galau ini dari sisi pekerjaan ya. Satu, yang nggak punya kerja galau karena nggak ada aktivitas, stres, bosan di rumah karena nggak ada kerja. Yang kerja stres karena terlalu banyak pekerjaan numpuk ya. Stres karena tekanan ya, ataupun mungkin karena lingkungan kerja yang tidak bersahabat ya. Tetapi ya itu resiko, tetap harus semangat ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya ya. Kamu ke depannya ini hati-hati ditipu. Hati-hati ditipu. Ditipu siapa ya? Terserah. Oh, kamu yang mau ditipu ya. Karena kondisinya ada beberapa yang ditipu nih karena iming-iming ya. Jadi hati-hati ya. Jadi orang ini banyak ya, yang saya rasakan di sini pinjam-pinjam duit atau iming-iming bunga tinggi, atau investasi ini investasi itu, padahal bodong ya. Kenapa? Karena banyak pilihan, jadi terserah kamu mau ditipu yang mana. Makanya tadi saya bilang terserah, karena akan banyak datang tetapi kamu yang memilih. Nah ini hati-hati, kalau kamu tidak tegas pada dirimu berarti kamu mengizinkan. Makanya saya bilang ya terserah kamu mau ditipu sama siapa. Karena kamu sudah tahu bahwa aduh, ragu nih, artinya intuisi kamu udah tahu nih bahwa aduh, saya mau kayaknya tuh nggak bagus, tapi logika kamu bilang tapi kan begini ya. Nah, artinya ada konflik antara hati dan logika, padahal semesta sudah kasih tahu jangan gitu ya. Entah mau pinjam duit di siapapun ya, kamu mau orang pinjam duit maksudnya ke kamu gitu,
Aduh, tapi kasihan, dia kan saudara saya, dia kan ini, ya. Akhirnya kamu pinjamkan, besok kamu ngemis-ngemis, atau mungkin dia bilang, aduh maaf saya belum bisa kembalikan karena saya punya kebutuhan ini, kebutuhan itu. Akhirnya kamu yang dipersulit. Kamu yang butuh duit itu, akhirnya apa? Kamu yang pusing sendiri karena harus nagih-nagih. Makanya saya bilang tuh terserah kamu mau ditipu siapa, karena semua itu dari pilihanmu. Karena akan datang orang yang mau pinjam duit, akan ada orang yang mau pinjam mungkin peralatan rumah. Ini bicara pinjam-pinjam, ya. Padahal itu kamu tahu bahwa itu susah kembali, bahkan mungkin nanti kamu yang harus minta-minta, mengemis, ya. Kamu datang ke rumahnya untuk tagih-tagih atau telepon WA, ya. Nggak ada kesadaran orang itu datang kembalikan, ya. Makanya saya bilang ini terserah kamu mau ditipu siapa. Hati-hati karena kamu tidak tegas, ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak bisa, ya harus tegas, walaupun mungkin menyakitkan, tapi kamu dibandingkan nanti ke depannya kamu dipersulit, ujung-ujungnya ribut juga, menyakitkan juga kan. Mendingan menyakitkan di awal dari dibandingkan kamu udah rugi menyakitkan pula, ya. Ini ditipu, ya, berasas pinjam-pinjam duit, ya. Terus karena keluarga, karena guru nggak enakan, ya. Karena ada beberapa guru pinjam-pinjam duit di orang tua murid, ya. Saya merasakan energinya gitu, ya. Ataupun mungkin kondisinya tetangga, ya. Saking dibiasakan datang-datang ke rumah, aduh ada bawang nggak? Saya minta dulu dong, ya. Ada rica nggak? Ada garam nggak? Kebiasaan akhirnya. Ya kita biasa maksudnya untuk saling membantu. Tetapi kalau dibiasakan, ya serasa kayak kita itu tanggung jawab mereka. Nah itu jangan sampai dibiasakan. Kalau kita biasakan berarti mereka tidak tahu diri. Mereka malah merasa bahwa ya itu sudah biasa gitu. Jadi ya wajar kalau gampang aja saya pinjam-pinjam, minta-minta di mereka gitu, ya. Jadi harus bisa ditegaskan dari awal supaya tidak kebiasaan, supaya mereka juga bisa mandiri, ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya banyak kebutuhan. Jadi kamu galau, uangnya ini nipis, ya. Uangnya ini udah menipis, tapi banyak kebutuhan. Ada yang sakit, nih hati-hati ya. Ada yang sakit, ada yang mungkin kebutuhan anak sekolah, tiba-tiba, ya. Oh harus ada pembayaran ini karena udah mau lulus, atau mungkin pada saat mau mendaftar sekolah nantinya, ya. Karena dari sekarang nih sudah ada, ibaratkan sudah ada pembayaran gitu, tak terduga, ya. Sampai mungkin nanti di bulan Juni Juli lah seperti itu. Jadi dari sekarang ini sudah harus punya safety. Jangan sampai nanti di pembayaran bulan masuk di bulan April, Mei, Juni, Juli itu udah bingung mau cari duit, ya. Harus punya safety dari sekarang supaya kalau ada kebutuhan tak terduga ke depan, ya kamu sudah bisa pos-poskan, oh ini untuk ini untuk itu, ya. Jangan malah cari pinjaman, ujung-ujungnya bingung, ya. Stres, ya. Kebutuhan anak sekolah, anak sakit, ya. Kebutuhan rumah tangga. Nah ini juga ada banyak kebutuhan yang nggak terlalu penting, ya. Apalagi kalau mau di lebaran ini, ya. Mau diskon, mau ini, mau itu, kalau nggak penting nggak usah dibeli, ya. Ya, nggak usah dibeli-beli, ya. Itu marketing aja, padahal harganya udah dinaikkan, ya. Baru mereka bilang diskon, padahal sudah dinaikkan. Supaya apa? Kamu tergiur, ya. Jangan mudah ditipu oleh marketing, ya. Oke, jadi seperti gitu ya, yang akhirnya membuat kamu galau ke depan. Ada masalah cinta, ada masalah keuangan, ada masalah kebutuhan, ada masalah kerjaan dan lain-lain, ya. Jadi lebih fokus pada dirimu, lebih tenangkan hatimu, jiwamu, supaya kamu bisa mencari solusi-solusinya. Kalau hatimu tidak tenang, pikiranmu juga ruwet, ya, malah tambah masalah, banyak masalah datang, banyak masalah muncul, ya. Jadi tenangkan hatimu untuk mencari solusi. Dan yang paling utama dari sekarang, kalaupun belum terjadi, ya kamu sudah punya safety. Yang paling utama adalah uang, ya. Dan safety yaitu keberanian untuk berkata tidak, ya. Safety diingat gitu, ya. Kamu safe, harus kuat. Walaupun mereka mengatakan ku jahat, mengatakan ku ini, tetapi ya itu demi kebaikan diri sendiri,
ya. Jangan kita nggak enakan, kita membudayakan ketidakenakan, akhirnya kita tidak bisa berhasil. Kita malah membenarkan kesalahan, di mana membiarkan mereka untuk malas. Karena mereka berharap bantuan dari kita terus. Nah ini hati-hati, jangan membiasakan kemalasan. Ya, jangan membenarkan yang salah. Ya, kita harus tegas supaya kehidupan kita ke depan lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.